Bab 9. Rubah dan Tanuki mengadu kecerdikan. Di ibu kota dikatakan ada seekor tanuki di barat dan rubah di timur. Dili, markas besar militer berlokasi di timur, sehingga timur terkadang digunakan sebagai cara mengacu kepada militer, sementara barat berarti birokrasi sipil. Sejak zaman kuno, orang-orang percaya bahwa ketika hewan liar mencapai usia yang mulia, mereka berubah menjadi roh-roh gaib. Basen terkadang berpikir mungkin itulah yang terjadi pada kedua orang ini. Tanuki dari barat adalah Shishou, putra penguasa Shihokushu di utara. Kata putra agak menyesatkan. Ia sebenarnya adalah menantu. Istri orang tuanya telah mengadopsinya ke dalam klan mereka. Terlepas dari situasi keluarganya, ia sudah mendapat perhatian permaisuri agung, dan karenanya menjadi sosok yang berpengaruh bahkan ketika masih muda. Meski permaisuri agung sudah lama beristirahat dalam kubur, sosok gempal Shishou masih menonjol di istana. Adapun rubah di timur, itu adalah Lakan, pria yang disebut si ahli strategi. Meski ia sendiri berasal dari keluarga dengan reputasi panjang, kekuasaan dan keistimewaannya tidak bisa menyaingi Shishou. Meskipun demikian, ada pemahaman diam-diam di antara para pejabat. Lakan adalah satu-satunya pria yang tidak boleh, dalam keadaan apapun, diajak bertengkar. Ayah Basen pernah mengajarinya bahwa ia tidak boleh membiarkan prasangkanya sendiri mengendalikannya, namun kadang-kadang itu tidak bisa dihindari. Berhadapan dengan si tanuki dan si rubah, Basen hanya bisa berdiri gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Ia mencoba bertanya kepada tuannya dengan matanya. Tidak, bukan tuannya. Sebenarnya, ia mungkin merasa kurang gugup jika tuannya memang hadir. Namun sosok bertopeng yang menemaninya bukanlah tokoh mulia yang dikenal istana belakang sebagai Jinshi. Jubah panjangnya menyembunyikan sepatu platform yang menambahkan hampir 3 san, atau 10 cm, ketinggian, sementara kapas dipadatkan ke bahu jubah untuk membuat bahunya tampak lebih lebar. Semuanya menyembunyikan ukuran dan bentuk asli sosok itu dengan cukup baik, mengubahnya dari seseorang yang terlampau pendek untuk peran itu menjadi pengganti tubuh yang alami untuk Jinshi, atau lebih tepatnya, untuk adik kaisar. Teman Basen membawa dirinya dengan keangkuhan tertentu. Yah, ada punggung yang sedikit membungkuk, dan kesan enggan, namun itulah kepribadian yang memang diharapkan dari adik kaisar. Siapapun akan percaya itu adalah dia. Jika pihak lawan punya seekor tanuki dan seekor rubah, pihak Basen punya seekor anjing, bukan anjing kudisan, namun sesuatu yang lebih mirip anjing berburu yang gagah. Dan urusan apa yang kalian bawa? Basen berbicara atas nama tuannya yang sementara ini. Pria itu mengenakan topeng karena ia pemalu akan luka bakar di wajahnya yang ia alami ketika masih kecil. Ia jarang berbicara di depan umum, namun jika ia pernah melakukannya, kisah itu lebih dari cukup untuk menjelaskan segalanya jika ada yang merasa suaranya terdengar ganjil. Sebagian besar waktunya dihabiskan terkurung di kamarnya mengurus dokumen. Hampir sebulan lamanya ia tidak hadir di Dewan Istana. Bahkan sekarang, ia hanya duduk di tempatnya, tidak memberikan isyarat bahwa ia akan berbicara. Namun itu tidak apa-apa. Memang begitulah harusnya. Ia sangat jarang mengirim pengganti ke dewan. Ketika melakukannya, hanya untuk menyerahkan dokumen yang sudah ia selesaikan. Semakin tumpul adik kaisar tampak, semakin baik. Itulah yang diinginkan sang pewaris sendiri, dan penguasa mengizinkannya. Mengapa tepatnya, untuk tujuan apa mereka lebih menyukai dan mengizinkannya, bukanlah sesuatu yang Basen berada dalam posisi untuk mempertanyakan. Oh, semata-mata karena kita dianugerahi kehadiran yang begitu tidak biasa hari ini, saya pikir mungkin secangkir teh akan menjadi ide yang bagus. Masih ada banyak waktu sebelum Dewan Militer, kata Lakan. Lebih tepatnya, dialah yang masih punya banyak waktu sebelum Dewan Militer. Basen tidak menyebut apa-apa tentang jadwal tuannya.
Namun Lakan jauh dari mau menunjukkan perhatian terhadap kalender orang lain. Saya pikir mungkin Tuan Shishou ingin bergabung bersama kita, mengingat beliau juga ada di sini hari ini. Di belakang Lakan ada seorang bawahan yang membawa sebotol. Tampak seperti anggur impor, namun tidak diragukan di dalamnya hanya ada jus buah. Ayah Basen pernah menyebutnya bahwa eksentrik berkacamata tunggal itu tidak tahan minum alkohol. Oh, saya, si tanuki tua yang licik itu tersenyum. Basen tidak tahu apa yang Shishou bawa-bawa di dalam perut gendutnya, hanya bahwa seseorang harus selalu waspada, karena mungkin ada sesuatu yang berbahaya bagi dia dan orang-orangnya. Biasanya, ia mungkin bisa mengelak dari undangan itu dengan mudah. Basen pikir bahkan komandan militer yang eksentrik itu tidak bisa dan tidak akan sembarangan memaksa pria dengan kedudukan lebih tinggi darinya. Setidaknya, ia sungguh-sungguh berharap tidak. Si tanuki, bagaimanapun, terbukti jauh lebih akomodatif dari yang ia perkirakan. Saya khawatir tidak punya cerita yang sangat menarik untuk dibagikan saat minum, katanya. Itu membuat Basen terpojok. Sambil berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menolak, ia membuka mulutnya, namun kemudian ia merasakan tarikan di lengan bajunya. Itu adalah pengganti bertopeng yang menghentikannya. Apakah itu berarti ia ingin mendengar apa yang akan dikatakan para pria itu? Kalau begitu Basen harus menerima undangan itu, meski hanya atas perintah si pengganti. Ia mundur selangkah. Kalau begitu kita ke pelataran dalam, ya? Ia tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan tuannya. Namun Basen adalah seorang pelayan, dan itu berarti ia akan melayani. Pelataran pusat dipenuhi tanda-tanda musim gugur. Bunga-bunga osmanthus memancarkan aroma yang kuat. Wanginya manis, namun Basen tidak begitu menyukainya. Si ahli strategi, bagaimanapun, memilih pavilion terbuka tepat di dekat bunga-bunga itu, kemudian menginstruksikan bawahannya untuk menyiapkan cangkir-cangkir perak. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja batu bundar, saling mengamati seperti ular yang takut pada siput, yang takut pada katak, yang takut pada ular. Basen berdiri di belakang tuan bertopeng itu. Sejujurnya, ini paling nikmat jika diminum dari wadah kaca yang halus, aromanya lebih keluar dan lebih sedap dipandang, kata Lakan, menuangkan jus dari botolnya, cairan hijau muda. Memang, ia punya aroma yang menyengat yang berbaur dengan harum osmanthus. Basen bertanya-tanya apakah ia seharusnya mencicipi minuman itu untuk racun, namun tampaknya cangkir-cangkir perak memang dimaksudkan untuk menghindari kebutuhan akan itu. Si ahli strategi menyusun ketiga cangkir di hadapannya, membiarkan kedua pria lain memilih minuman mereka terlebih dahulu sebelum ia meneguk isi cangkir yang tersisa dalam sekali tegukan. Demonstrasi ini tidak menyisakan alasan bagi yang lain untuk tidak minum, sehingga si tanuki dan tuan sementara Basen keduanya mengangkat cangkir mereka ke bibir. Yang terakhir menarik topengnya ke bawah untuk minum, kemudian menarik lengan baju Basen. Ia bilang rasanya enak dan menyegarkan, kata Basen. Putri yang paling tersembunyi sekalipun tidak akan sependam pria bertopeng itu. Pikiran itu hampir membuat Basen ingin tersenyum, namun jika pria yang bersamanya itu berbicara dalam situasi ini, identitas aslinya mungkin akan terbongkar. Si ahli strategi sudah memandangi tuan bertopeng itu dengan geli sejak tadi. Basen pikir ia tampak punya semacam kenakalan dalam pikirannya, namun ia tidak tahu apa itu. Si tanuki tua mengayun-ayunkan cangkirnya, menikmati aromanya, kemudian minum. Hanya sesaat, ekspresinya adalah ekspresi jijik, namun begitulah adanya, minuman itu memang membutuhkan wadah kaca untuk mengeluarkan aroma penuhnya. Melihat yang lain sudah menghabiskan minuman mereka, Lakan mengeluarkan selembar kertas dari lipatan jubahnya. Kedua pria lain condong ke depan, sambil tersenyum, Lakan membuka lipatan kertas itu. Basen hampir tersedak ketika melihat apa itu,
Namun ia berhasil mempertahankan ketenangan dan melihat-lihat setenang yang ia bisa. Si tanuki, si rubah, dan si anjing masing-masing punya seorang pengiring. Selain itu, tidak ada orang lain di sini. Namun meskipun begitu, bagaimana ia bisa memamerkan sesuatu seperti itu dengan begitu bangga? Kertas itu berisi rencana senjata api Veifa, digambar dengan sangat rinci. Bukan Veifa tradisional seperti yang pernah Basen gunakan dulu, melainkan salah satu model terbaru, kecil dan ringan. Agaknya, rencananya telah dibuat dengan menganalisis senjata yang digunakan untuk menyerang tuannya yang sesungguhnya dalam perburuan baru-baru ini. Saya percaya ini adalah salah satu model terbaru dari Barat. Perhatikan. Inilah inovasi sesungguhnya, tidak perlu lagi sumbu, kata Lakan, menunjuk pada pelatuk senjata itu. Ujung pemukul tampaknya tidak memiliki sumbu, melainkan sesuatu yang lain. Basen memandangnya, agak bingung. Mungkin tidak begitu mudah dilihat dari gambarnya, namun ada batu api yang dipasang di sini, kata Lakan, mata di balik kacamata tunggalnya memicing. Itu meniadakan kebutuhan akan sumbu. Lebih sedikit salah tembak, dan konstruksinya sangat sederhana. Sungguh mengesankan. Shishou mengelus jenggotnya. Namun ekspresinya tidak bisa ditebak. Memang, jika kita memproduksinya secara massal, kita bisa merevolusi organisasi militer. Formasi yang lebih ketat dan lebih mobile akan sangat indah. Seperti tombak yang bisa bergerak horizontal. Yang ia maksud dengan tombak tampaknya adalah sebuah bidak shogi. Jika seseorang bisa mengambil bidak yang hanya bisa menyerang ke depan dan memberikannya gerakan ke samping, betapa mengancam itu. Sungguh, senjata seperti ini di tangan para penjahat yang berani membahayakan nyawa pewaris tahta, kata Lakan. Ia menggelengkan kepalanya secara dramatis, namun senyum masih ada di bibirnya. Ia menikmati ini, bahkan Basen yang agak lambat menangkap maksud bisa merasakannya. Sungguh aneh, kata Shishou. Bagaimana menurutmu para penjahat itu bisa mendapatkan senjata-senjata semacam itu? Pertanyaan yang bagus. Kukira itu adalah tugasmu untuk menjawabnya, kata Lakan. Pada prinsipnya, ya, tapi... Yah, sayang sekali orang yang bertugas mendapatkan. Jawaban dari mereka yang mungkin mengetahuinya bertindak terlalu bersemangat, dan sekarang saya khawatir tidak satu pun dari mereka akan memberitahu kita apa-apa. Mudah untuk menebak tentang apa orang itu terlalu bersemangat. Para kriminal, apalagi calon pembunuh anggota keluarga kerajaan, tidak memiliki hak. Meski begitu, terlalu bersemangat dalam menyiksa orang-orang yang seharusnya memberikan informasi berharga adalah kekeliruan besar. Apakah orang-orang Shishou benar-benar sepayah itu dalam pekerjaan mereka? Andai saja kita setidaknya bisa mengetahui asal-usul mereka. Lakan menyilangkan lengan, kemudian mengeluarkan bungkusan kertas dari lengan bajunya. Tampaknya sepotong kue bulan, ia mengambil satu gigitan, mengunyah dengan keras, dan menelan beberapa remah tertinggal di janggut yang menutupi dagunya. Pengiring yang berdiri di belakangnya memandangi dengan frustrasi. Aku bertanya-tanya apakah kamu tidak kebetulan mendengar sesuatu. Aroma manis camilan itu menambah dirinya kecampuran osmanthus dan jus buah. Mata Lakan berbinar, dan ia tersenyum seolah seluruh latihan ini menghiburnya. Kalau saya sudah mengetahui sesuatu seperti itu, saya sudah melaporkannya sejak lama, jawab Shishou, mengeduk sisa isi cangkirnya. Ia tidak bergerak untuk meminumnya, namun hanya memandanginya. Benarkah? Sungguh disayangkan, kata Lakan, dan menghela napas panjang. Kemudian ia mengembalikan cetak biru itu ke dalam jubahnya dan mengeluarkan kertas yang berbeda. Kalau begitu keurusan kita yang sesungguhnya. Basen terkejut. Urusan Veifa itu bukan yang sebenarnya ingin Lakan bicarakan? Manuver si ahli strategi bisa mendinginkan darah,
membuat Basen bertanya-tanya apa yang mungkin ada dalam pikirannya. Saat itulah ia menggulung kertas berikutnya, menampakkan diagram yang dipenuhi lingkaran-lingkaran bernomor putih dan hitam. Sebelum ia bisa menghentikan dirinya, Basen berkata, "Saya, apakah itu?" Wajah pengiring yang berdiri di belakang Lakan mengambil ekspresi yang jauh dan hampa yang entah mengapa mengingatkan Basen pada ayahnya, Gao Shun. Tidak diragukan pria ini punya perjuangannya sendiri. Basen sangat berempati dengannya. Itu adalah diagram permainan Go yang dimainkan istriku dan aku kemarin. Istri. Ya, ia pernah mendengar cerita-cerita itu. Rumor bahwa si eksentrik Lakan telah membeli seorang pelacur dari kawasan hiburan. Mereka bilang harga yang ia bayarkan untuknya bisa membeli sebuah kastil kecil, dan kawasan hiburan pun merayakannya selama 10 hari 10 malam. Wajah Lakan berubah menjadi wajah seorang pria yang sedang memuji-muji kekasihnya dengan puitis, dan jelas bahwa perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang lain. Bahu tuan bertopeng itu berguncang-guncang, sementara si Tanuki jelas sedang berusaha memikirkan cara untuk melarikan diri. Satu lagi permainan seperti benturan dua bilah pedang yang telah diasah dengan sempurna. Oh, aku tidak bisa mengatakannya berapa kali denyut jantungku terasa berpacu saat kami bermain. Kata Lakan. Basen masih banyak yang harus dipelajari tentang hubungan antara pria dan wanita, namun ia tahu bahwa si ahli strategi punya pandangan yang menyimpang tentang bagaimana seharusnya hubungan itu. Ia terus mengalir tanpa henti dalam panji-panjinya. Aku tidak pernah menyangka ia akan mencoba gerakan seperti ini di tengah permainan. Aku lolos dengan susah payah, namun ia kembali menyerangku dengan batu berikutnya. Lakan sudah berada dalam kejayaannya sekarang, wajahnya memerah. Namun ia sedang berbicara tentang permainan Go, dan karena Basen tidak tertarik pada permainan papan, semuanya melaju begitu saja melewati kepalanya. Atau setidaknya, ia gagal memahami apa yang begitu mengasyikkan tentang itu. Tepat saat ia mulai bertanya-tanya berapa lama monolog itu akan berlanjut, si Tanuki berdiri. Saya mohon maaf telah menginterupsi pidato yang bagus, namun saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terima kasih atas minumannya. Sungguh disayangkan. Itu adalah permainan yang bagus, sungguh-sungguh bagus. Aku akan pastikan untuk mengirimkan salinan diagramnya kepadamu bersama sebuah buku catatan komentarku. Terima kasih, namun Anda tidak perlu bersusah payah. Gagasan itu terlalu besar bahkan untuk si Tanuki. Oh, tidak ada susah payahnya, tidak ada sama sekali, Tuan Shisho. Aku bahkan akan menyertakan diagram dari permainan sebelumnya, dan aku sungguh berharap kamu mau melihatnya. Ia sangat pandai memaksakan sesuatu kepada orang lain, seseorang harus mengakui itu. Shisho tampaknya memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk sekadar pasrah, akhirnya mengangguk. Lakan tertawa. Hahaha. Lihat, tidak perlu berdebat. Ah ya, bagaimana jika aku tambahkan ini juga? Aku sangat ingin kamu menikmati warna merahnya yang indah dalam cangkir kaca. Kita sungguh senang saling berbicara. Alangkah indahnya jika bisa duduk dan mengobrol panjang lebar tentang istri-istri kita. Memang. Seperti yang saya katakan, saya berharap Anda mau mempertimbangkan kembali. Pikir Basen. Tuan bertopeng itu tampaknya berpikir hal yang sama, karena bahunya bergeser sedikit. Namun Shisho tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut, melainkan hanya meninggalkan paviliun. Basen melirik ke dalam cangkir perak yang ia tinggalkan, masih ada seteguk jus yang tersisa di dalamnya. Warna yang tidak biasa, bukan? Percaya atau tidak, ada anggur di dunia yang berwarna hijau, kata Lakan. Jusnya berwarna hijau muda. Tentu saja bukan merah. Persis seperti yang dikatakan paman buyutku, Lakan melanjutkan, memasukkan sisa kue bulan ke dalam mulutnya dan menelannya dengan seteguk jus. Nah,
melanjutkan dari gerakan ke-180, katanya, melanjutkan komentarnya. Dari 4 orang yang tersisa di paviliun, 3 dari mereka mengenakan ekspresi jauh dan hampa. Baru 1 jam kemudian Basen dan tuannya yang sementara itu kembali ke kantor. Meski hampir tidak bergerak, mereka merasa sangat lelah. Boleh aku merapikan rambutku? Silakan. Ambil waktumu, aku yang akan berjaga. Basen dan tuan bertopeng itu sendirian di dalam ruangan. Suara bertanya itu, hal pertama yang diucapkan tuan bertopeng itu sepanjang hari, terdengar sedikit tinggi untuk seorang pria. Topeng itu dilepas, menampakkan 1 kepang rambut yang indah menekan pipi. Wajah itu dilihat dari samping ramping dan klasik jelita. Basen sudah diberitahu bahwa orang ini seusia ayahnya, Gao Shun, namun mereka tampak setidaknya 10 tahun lebih muda. Bahkan tanpa sepatu platform, tingginya sekitar 5 syaku 7 san, kira-kira 170 cm. Berdiri tegak, mereka dengan mudah bisa lolos sebagai pejabat sipil yang tampan. Tidak ada yang percaya bahwa sampai tahun lalu, orang ini tinggal di istana belakang. Bahkan, pernah menjadi 1 dari 4 selir andalan. Yaitu, bekas selir murni, Ah Duo. Si rubah itu eksentrik luar biasa hingga si Tanuki pun tampak wajar dibandingkan. Katanya belak-belakan, kemudian duduk di meja dan memperhatikan tumpukan kertas di sana. Sebagian besar adalah pekerjaan yang ditangani tuan sesungguhnya Basen, namun di antaranya tersisip surat-surat rahasia dari kaisar. Tidak banyak yang bisa mengalahkan si ahli strategi. Tampaknya ia punya kelemahan untuk istrinya dan putrinya. Basen memikirkan putri itu dan menghela napas panjang. Ia ingin menjadi pejabat seperti ayahnya, namun ia tidak ingin terlalu dibebani pekerjaan seperti dia. Namun tampaknya kepribadian Basen sudah mengarah ke sana. Basen pikir alasan tuannya begitu terlibat dengan gadis itu, kemungkinan besar adalah karena ayahnya. Si gadis sendiri lahir di luar nikah, namun ayahnya hanya punya 1 anggota keluarga dekat lain, seorang keponakan yang ia adopsi. Jika tuannya bisa membawa gadis muda itu ke dalam lingkupnya, itu mungkin memberinya sedikit daya tawar atas si rubah ahli strategi. Namun Basen ragu itu akan semudah itu. Justru kenyataan bahwa si gadis adalah putri si ahli strategi yang membuatnya sulit ditangani. Dan memang, alasan Ah Duo dibutuhkan begitu tiba-tiba pagi ini untuk menggantikan tuannya ada kaitannya dengan dia. Yaitu, gadis bernama Mao Mao itu tidak pulang ke rumah. Selir Gyokuyo sudah melaporkannya hilang malam tadi. Menurutmu apa yang akan terjadi jika ada yang mengetahuinya? Jangan sampai dikatakan. Nada Ah Duo menggoda, namun Basen hanya bisa memegang kepalanya dengan kedua tangan. Itu membuatnya khawatir akan rambutnya, takut ia benar-benar sedang menempuh jalan yang sama dengan ayahnya.